即係體能啊、狀態方面都可以再繼續提升。開心啦，亦都好榮幸，但係都係嗰句，即係第一場比賽之後就好多比賽。对这边的气候啊、场地，包括时间，我们都有了一定的适应。最近教练也在强调，包括通过视频、通过训练，我们也在强调这个定位球的问题。再遇到沙特队，我们肯定也想去把之前在主场丢掉的分数去拿回来吧，特别在对方的客场，希望大家全力以赴吧，把这场比赛踢好。我觉得面临任何对手，我们现在都保持了信心，没有说去惧怕对手的，压力和动力并存吧。特别3月份这2场比赛挺关键的，也希望到时候球迷能给我们最大的支持。 Reaksi terkejut pemain Timnas China melihat kemegahan Stadion Gelora Bung Karno jelang hadapi Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Jakarta, laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia semakin memanas. Salah satu pertandingan yang paling dinantikan adalah pertemuan antara Timnas Indonesia melawan Timnas China. Namun, bukan hanya persiapan teknis yang menjadi sorotan, melainkan juga reaksi para pemain China saat tiba di Jakarta dan pertama kali menginjakan kaki di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Bagi banyak pemain China, ini adalah kali pertama mereka bermain di Indonesia, apalagi di stadion sebesar dan semegah GBK. Sesaat setelah mereka tiba untuk latihan resmi sebelum pertandingan, sejumlah media menangkap momen tak terduga, wajah-wajah terkejut dan takjub para pemain China ketika melihat langsung megahnya stadion kebanggaan rakyat Indonesia itu. Sesaat setelah bus Timnas China memasuki area stadion, beberapa pemain terlihat merekam suasana menggunakan ponsel mereka. Salah satu gelandang mereka, Li Wei, mengatakan kepada media, "Saya sudah sering main di stadion-stadion besar di Asia, tapi GBK punya aura berbeda. Ini bukan cuma stadion besar, tapi juga punya sejarah panjang yang terasa begitu kuat." Sementara itu, Kapten tim, Zhang Linpeng, mengaku tak menyangka stadion di Indonesia bisa sebesar itu. "Jujur saya pikir stadion di Asia Tenggara kecil-kecil. Begitu melihat GBK, saya langsung berpikir, ini stadion level dunia," ujarnya sambil tertawa. Ia bahkan sempat meminta salah satu staf untuk memotretnya dengan latar belakang tribun merah putih yang ikonik. Saat masuk ke dalam stadion, pemain China terlihat kagum melihat lingkaran tribun yang luas, pencahayaan modern, dan kualitas rumput lapangan yang sangat terawat. Beberapa dari mereka bahkan berkomentar soal layar LED raksasa yang terpasang di ujung stadion. Penyerang muda mereka, Wang Zhen, berkata, "Di China kami punya stadion besar, tapi VB di sini beda. Ada nuansa fanatisme yang bisa dirasakan bahkan saat stadion kosong. Saya dengar kalau Indonesia main, stadion ini penuh sesak, dan atmosfernya gila." Tak hanya para pemain, pelatih Timnas China, Alexander Jankovic, juga memberikan komentar khusus. Dalam sesi konferensi pers, ia mengatakan, "Saya tahu Indonesia punya supporter fanatik, tapi saya tidak menyangka stadionnya sebesar ini. Ini salah satu stadion terbaik di Asia. Kami harus siap menghadapi tekanan besar bukan hanya dari pemain Indonesia, tapi juga dari 80.000 lebih supporter yang akan memadati stadion." Menurut Jankovic, faktor stadion dan atmosfer supporter akan menjadi ujian mental tersendiri bagi timnya. "Kami harus tetap fokus dan tidak terintimidasi. Tapi saya akui, stadion ini benar-benar memberi keuntungan besar bagi Indonesia," tambahnya. Tak hanya pemain dan pelatih, media asing yang ikut meliput laga ini juga ramai memberitakan soal GBK. Salah satu reporter dari CCTV Sports, media olahraga nasional China, menyebut GBK sebagai permata sepak bola Asia Tenggara. Dalam laporannya, mereka memuji kualitas renovasi stadion yang sebelumnya dipakai untuk Asian Games 2018 dan kini menjadi salah satu venue sepak bola terbaik di kawasan ini. Media-media olahraga dari Jepang, Korea Selatan, hingga Eropa juga ikut melirik.
Beberapa bahkan membandingkan GBK dengan stadion ikonik di Asia seperti Saitama Stadium, Jepang, atau Seoul World Cup Stadium, Korea Selatan. Salah satu analis sepak bola Asia, John Duerden, bahkan menulis di Twitter, Stadion Gelora Bung Karno malam hari, saat penuh dengan supporter, mungkin jadi salah satu pemandangan terbaik sepak bola Asia. Salah satu hal yang membuat pemain China semakin penasaran adalah cerita soal supporter Garuda yang dikenal sangat fanatik. Mereka sudah mendengar cerita soal koreografi megah, Chen membahana, dan atmosfer neraka yang diciptakan para pendukung Indonesia di stadion. Bek senior China, Yu Dabao, mengatakan, "Saya sudah lihat video-video mereka di media sosial. Koreonya luar biasa, nyanyiannya menggema. Saya kira ini akan menjadi salah satu pengalaman terbesar dalam karir saya." Sementara itu, striker andalan Indonesia, Rafael Struijk, menyambut kedatangan tim tamu dengan percaya diri. Dalam wawancara singkat, ia berkata, "Kami sudah menyiapkan diri, dan kami tahu para supporter akan memenuhi stadion. Ini kandang kami, dan kami akan membuat mereka bangga." Menjelang pertandingan besar ini, pelatih Indonesia, Shin Tae-yong, juga memanfaatkan kekuatan kandang sebagai senjata utama. Dalam sesi latihan tertutup, Shin meminta para pemain untuk membayangkan bagaimana rasanya bermain di depan puluhan ribu supporter yang membakar semangat mereka. "Kita tidak hanya main 11 lawan 11. Di belakang kita ada puluhan ribu orang. Gunakan itu sebagai energi tambahan," ucap Shin di ruang ganti. Timnas Indonesia sendiri sudah melakukan simulasi untuk mengantisipasi permainan fisik dan cepat dari China, sekaligus memaksimalkan kecepatan serangan balik yang menjadi senjata utama skuad Garuda. Menjelang hari H, suasana di sekitar stadion sudah mulai ramai. Tiket pertandingan dilaporkan ludes hanya dalam waktu 2 jam setelah penjualan dibuka. Para pendukung timnas mulai mempersiapkan koreografi khusus, lengkap dengan bendera raksasa dan spanduk-spanduk dukungan. Di sisi lain, timnas China memilih untuk menjaga konsentrasi dengan tinggal di hotel dekat stadion dan mengurangi aktivitas media. "Kami harus tetap tenang, meskipun antusiasme publik Indonesia luar biasa," ujar salah satu staf pelatih mereka. Reaksi terkejut para pemain timnas China menjadi bukti bahwa Stadion Gelora Bung Karno bukan sekadar tempat bermain sepak bola. Ini adalah simbol kekuatan, sejarah, dan semangat sepak bola Indonesia.